Sudah berdoa? Belum, Bu. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Teman-teman, Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Fania. Kalian semua hadir? hadir, Bu. Sebelum memulai pelajaran kita nyanyi dulu ya. Ibu sudah menyiapkan sebuah lagu. Lagunya berjudul Lihat Kebunku. Ada yang tahu ini lagu? Tahu, Ibu. Silakan satu orang. Saya, Bu. Lihat kebunku, Lihat kebunku, penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah, indah. terima kasih Fania. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Yosefania Una, Ada, Bu. Maria Bate, Hadir, Ibu. Maria Magdalena Dera. Hadir, Bu. Kalian hadir semua ya. Ya, Bu. Tingkatkan terus, jangan patah semangat untuk sekolah. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan sebelumnya Ibu bacakan dulu tema hari ini. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah selamatkanlah makhluk hidup, dengan subtemanya tumbuhan sumber kehidupan. Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Pertama, menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua, mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan investigasi tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah diberikan gambar lingkungan, siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan dengan benar. Kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan struktur teks investigasi dengan penuh tanggung jawab. Ya, Ibu mau tanya sedikit, anak-anak tahu apa artinya bertanggung jawab? Tahu, Bu. Oke, tidak tahu semua ya. Iya, Di Bu. rumah tidak belajar? Iya, Bu. Peduli, Bu. Tanggung jawab misalnya begini, Ibu memberikan PR untuk kalian. PR itu berarti pekerjaan rumah. Jadi PR tersebut kalian kerjakan di rumah dan tidak boleh mengerjakannya di sekolah. Nah, dari contoh yang Ibu berikan berarti menunjukkan bahwa kalian itu sudah bisa bertanggung jawab dalam mengerjakan sebuah tugas. Sudah mengerti? Sudah. Nah, berikutnya, setelah membaca dari berbagai sumber, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan makhluk hidup dengan tepat. Di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah gambar. Ini gambarnya. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Sudah. Bu. Nah, dari gambar tersebut terdapat berbagai macam aktivitas. Coba kalian sebutkan salah satu aktivitas yang terdapat pada gambar tersebut. Bapak tua menyiram bunga. Oke, siapa lagi? Sampiran kerbau sedang menunggu. Lalu siapa lagi yang menjawab? Kelinci yang sedang memakan wortel. Apa lagi? Dan adik sedang bermain. Burung sedang terbang.
Nah, dari gambar tersebut sudah menunjukkan bahwa lingkungan tersebut adalah lingkungan yang sehat. Nah, dari gambar yang sudah Ibu berikan kepada kalian, menurut kalian apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Ya, silakan. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yaitu sebagai sumber makanan. Nah, selain itu apa lagi? Oke. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sebagai sumber energi dan juga sumber vitamin. Agar lingkungan tersebut tetap terjaga, kita tidak boleh membuang kotoran atau sampah di sembarang tempat. Nah, tumbuhan sebagai sumber makanan. Salah satu tanaman yang menjadi sumber makanan adalah tanaman jagung. Di sini Ibu sudah menyiapkan teks bacaan. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan maju. Dibaca dengan suara yang besar dan lantang supaya teman-teman bisa memahami. Baik, Bu. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki sehelai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang ke bawah angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai hari perkembangbiakan jagung. Terima kasih Anak. Setelah mendengar bacaan tadi, silakan buat pertanyaan. Kelompok 1 bisa mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2 dan kelompok 2 bisa mengajukan pertanyaannya untuk kelompok 1. Siapa sudah menyiapkan pertanyaannya? Bagaimana jagung berkembang biak? Silahkan dijawab. Seorang petani jagung mulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, pasca tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Oke. Tepuk berikan aplaus untuk teman-teman. Silahkan pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Kapan
petani jagung memulai pembiakan tanaman jagung? Dengan menanam biji jagung. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Anak-anak ini pintar semua ya. Iya, Bu. Ya, sudah bisa memahami hasil bacaannya. Jadi di sini Ibu sedang menjelaskan sedikit. Seorang petani jagung akan memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, di sini kita bisa memanen jagung pada saat rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila dikupas, jagung tersebut akan berwarna kekuning. Nah, bagian yang bisa dimakan oleh jagung adalah bagian mana? Biji jagung itu. Ya, benar sekali. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana proses berkembangbiakan generasi. Di sini Ibu sudah menyiapkan gambarnya. Gambarnya ini. Silakan amati gambar yang sudah Ibu berikan. Dari gambar tersebut, coba kalian sebutkan bagian-bagian dari bunga tersebut. Dan siapa yang mau menyebutkannya? Silakan. Mahkota, benang sari, kepala sari, rantai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dasar bunga, lembaga bunga. Ya, benar sekali. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa tanaman tersebut adalah bagian dari tanaman yang sempurna karena dia memiliki tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari, benang sari, dan mahkota. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan bahwa tanaman tersebut berkembang biak secara ya, benar sekali. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari tersebut akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putih atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan tersebut adalah Zigot. ya, benar sekali. Hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot akan berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji tersebut berkembang menjadi biji dan bakal buah. Yang kemudian bakal buah terus akan berkembang menjadi daging buah. Nah, materi kita cukup sampai di sini ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Semoga materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian bisa kalian cermati. Harapan Ibu, semoga materi yang Ibu berikan kepada kalian dapat kalian pahami.
Iya, Bu. Setelah dari sekolah, kalau pulang ke rumah itu belajar lagi ya. Iya, Bu. Supaya ketika ada pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian, kalian bisa menjawabnya. Sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Ya, catat tugasnya. Nomor 1, jelaskan perkembangbiakan generatif dan gambarlah struktur bunga sempurna. Sudah. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, silakan Bapak. Baik anak-anak, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Baik, Bu. Ya. Sekolah